Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Oka Bayu Gionanda, NIM 2205 10 10 60 dari kelas 7 Teknik Informatika. Tugas ini saya buat untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah keamanan data. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang serangan siber terbaru 2023 sampai 2025 dan analisis dampaknya. Next. Eh, Serangan cyber attacks. Serangan cyber attack adalah serangan yang mengancam yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau negara. Pihak-pihak ini menargetkan sumber anonim seperti sistem informasi perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, atau perangkat pribadi. Tujuan mereka adalah mencuri, mengubah, merusak, dan bahkan menghancurkan target melalui peretasan. Next, trafik anomali serangan siber di Indonesia pada tahun 2024. Terlihat gambar di sebelah kanan adalah total trafik anomali di Indonesia pada tahun 2024. Tercatat sebanyak 330.527.636 anomali. Anomali trafik tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 112 juta 85.045 anomali. Sedangkan anomali terendah terjadi pada bulan Mei sebanyak 12.273.037 anomali. Sumber Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Jadi pada tahun 2024 itu trafik serangan anomali di siber Indonesia itu sangat banyak sekali. Selanjutnya aktivitas ransomware di Indonesia tahun 2024. Gambar di sebelah kanan adalah total aktivitas ransomware yang terdeteksi di ruang siber Indonesia pada tahun 2024, mencapai 514.508 aktivitas. Ransomware merupakan jenis malware yang digunakan untuk mengenkripsi aset korban seperti dokumen, sistem, atau perangkat. Kemudian pelaku meminta tebusan agar akses terhadap aset tersebut dapat dikembalikan. Aktivitas ransomware menargetkan individu, perusahaan, organisasi, hingga instansi pemerintah dengan dampak berupa kehilangan akses data, kerugian finansial, serta penurunan reputasi. Berdasarkan hasil monitoring trafik anomali, terdapat 5 jenis ransomware yang paling banyak terdeteksi di Indonesia, yaitu Lockbit, Blocker, Blocker, Ryuk, Gancraft, dan Crowit. Next. Selanjutnya adalah kebocoran data. Sebelumnya pada topik yang saya bahas ini mengenai serangan siber tahun 2023 sampai 2025, saya menemukan beberapa jurnal yang membahas serangan siber di Indonesia. Yang pertama adalah kebocoran data nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP Biorka 2024. Yang kedua adalah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau BDN. Dan yang ketiga adalah serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Nah, yang pertama adalah kebocoran data nomor pokok wajib pajak NPWP Biorka 2024. Pada tahun 2024 terjadi serangan siber besar di Indonesia yang menyebabkan data nomor pokok wajib pajak NPWP bocor. Data tersebut termasuk informasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan diketahui masuk ke tangan peretas bernama Biorka. Kebocoran ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan data pejabat negara hingga Presiden Republik Indonesia.
Kasus ini mendapat perhatian besar karena data perpajakan termasuk informasi sangat sensitif yang berkaitan langsung dengan identitas dan keamanan finansial warga negara. Salah satu faktor yang menyebabkan kebocoran data adalah serangan malware. Serangan malware menjadi salah satu faktor utama yang turut berkontribusi signifikan terhadap kebocoran data. Next, akar permasalahan kebocoran data yang terjadi pada yang terjadi akar permasalahan kebocoran data pada NPWP 2024. Akar permasalahan kebocoran data NPWP tahun 2024 berasal dari kelemahan sistem keamanan serta rendahnya kesadaran privasi digital masyarakat. Banyak warga masih membagikan data pribadi melalui media sosial atau platform tidak resmi tanpa menyadari bahaya yang ditimbulkan. Selain itu, upaya pemerintah dalam memberikan edukasi dan transportasi terkait keamanan digital masih belum memadai. Infrastruktur pengolahan data pemerintah juga masih banyak menggunakan sistem lama yang tidak memiliki enkripsi dan belum terhubung secara aman antar instansi, sehingga menciptakan celah besar bagi kejahatan siber. Selanjutnya, dampak kebocoran data pada NPWP tahun 2024. Yang pertama adalah meningkatnya resiko pencurian identitas dan penipuan keuangan. Yang kedua adalah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat publik terhadap sistem perpajakan digital. Yang keempat adalah gangguan terhadap keamanan dan stabilitas data nasional. Yang kelima adalah terhambatnya proses transformasi digital pemerintahan. Next, rekomendasi mitigasi dan pencegahan. Yang pertama adalah penguatan edukasi literasi digital masyarakat agar pengguna lebih memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah penerapan multifaktor autentikasi MFA serta kontrol akses yang ketat untuk membatasi hak akses hanya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, dua dimensi utama pencegahan pemerintah. Yang pertama adalah dimensi regulatif, pembentukan kerangka hukum dan kebijakan nasional keamanan siber. Yang kedua adalah dimensi teknis, adalah implementasi sistem keamanan berlapis, autentikasi kuat, dan pemantauan real-time. Selanjutnya ada lagi dimensi yang terakhir adalah dimensi manajerial, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM dan pembentukan tim khusus tanggap insiden. Next, yang kedua adalah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024. Pada bulan Juni 2024, Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia mengalami serangan ransomware yang signifikan, yang mengakibatkan dampak luas terhadap berbagai layanan publik. Serangan ini dimulai dengan infiltrasi ke dalam sistem PDN dan berlanjut dengan proses enkripsi data penting. Brainshipper adalah varian ransomware yang telah menyebabkan kerusakan besar pada Pusat Data Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah kronologi peristiwa serangannya, yaitu yang pertama pada tanggal 17 Juni. Aktivitasnya adalah upaya awal untuk menonaktifkan fitur keamanan di Defender dilakukan, membuka celah bagi aktivitas berbahaya. Selanjutnya pada tanggal 18, serangan ransomware memasuki tahap awal dengan penambahan akun pengguna baru pada sistem PDN. Selanjutnya pada tanggal 19, kegiatan serangan terus berlanjut melalui berbagai metode infiltrasi ke dalam sistem PDN. Selanjutnya pada tanggal 20, fitur directory backup dinonaktifkan oleh pengguna baru yang telah berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024, jam 12 sampai jam 1, ransomware kemudian dijalankan pada perangkat backup di PDN
mengenkripsi data penting yang tersimpan. Soalnya pada tanggal 20 Juni, pelaku menuntut uang sebesar USD 8 juta sebagai syarat untuk memberikan akses terhadap data yang telah terkunci. Pada tanggal 23 Juni, serangan ini mulai berdampak pada gangguan layanan publik, termasuk layanan imigrasi dan kesehatan. Pada tanggal 27 Juni, pemerintah melaporkan bahwa beberapa tenan yang terdampak telah berhasil memulihkan layanan mereka secara bertahap. Next, akar permasalahan serangan pada BDN tahun 2024 adalah serangan ransomware pada PDN mengungkapkan lemahnya keamanan siber di Indonesia, terutama pada sistem deteksi dini dan keamanan email. Keberhasilan serangan phishing menunjukkan rendahnya kesadaran keamanan siber karyawan serta minimnya pelatihan dan investasi teknologi. Next adalah dampak serangan pada PDN tahun 2024. Yang pertama adalah gangguan operasional layanan publik penting, termasuk administrasi, kependudukan di sektor kesehatan. Yang kedua adalah hilangnya akses terhadap data kritis yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data. Next, upaya pencegahannya adalah yang pertama, penetapan kebijakan keamanan yang ketat dan konsisten di seluruh instansi. Yang kedua adalah pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi pegawai. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi dan sistem cadangan data backup. Yang keempat adalah penyusunan rencana respon insiden yang matang dan teruji. Next adalah serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2023. Serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2023 merupakan salah satu insiden keamanan siber terbesar di Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2023, kelompok hacker Lockbit 3.0 berhasil mencuri data pribadi lebih dari 15 juta nasabah BSI yang berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan keamanan data di sektor perbankan. Next, yaitu cara kerja ransomware-nya. Pada tanggal 8 Mei 2023, kelompok peretas Lockbit berhasil masuk ke sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI dan menyebabkan gangguan dalam pelayanan perbankan selama beberapa hari. Serangan ini membuat layanan mesin ATM dan aplikasi mobile tidak bisa diakses, serta mengakibatkan pencurian sebesar 1,5 terabyte data, termasuk data pribadi nasabah dan dokumen internal bank. Sebenarnya setelah mengambil data tersebut, pelaku meminta tebusan dengan batas waktu 72 jam kepada pihak BSI. Next di sini adalah dampak serangan pada Bank BSI. Yang pertama adalah gangguan operasional internal dan terhentinya layanan perbankan kepada nasabah. Yang kedua adalah ancaman terhadap keamanan data informasi keuangan nasabah. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital. Yang keempat adalah reputasi Bank Syariah Indonesia sebagai layanan keuangan. Selanjutnya adalah upaya pencegahannya, yaitu yang pertama, melakukan pembaruan patch fixing sistem secara rutin pada software dan hardware. Yang kedua adalah menerapkan keamanan sistem jaringan berlapis seperti firewall ketat dan pemisahan DNS dengan intranet. Yang ketiga adalah membatasi akses pengguna terhadap data kritikal serta menerapkan kebijakan akses yang aman. Yang keempat adalah menyediakan cadangan data backup, melakukan simulasi serangan dan memberikan edukasi keamanan siber kepada pegawai. Next adalah kesimpulan serangan siber pada tahun 2003 hingga 2025 menunjukkan bahwa
Ancaman terhadap keamanan data semakin meningkat di sektor pemerintahan dan keuangan di Indonesia. Peristiwa seperti kebocoran data NPWP, serangan ransomware yang menimpa BDN, serta BSI menunjukkan bahwa sistem keamanan masih kurang kuat, infrastruktur belum siap, dan kesadaran akan keamanan siber masih rendah. Akibatnya, layanan publik dan operasional lembaga pemerintah serta keuangan terganggu, sekaligus membuat kepercayaan masyarakat menurun. Next, pada slide atau halaman ini adalah beberapa referensi jurnal dan buku yang saya gunakan sebagai sumber utama dalam penyusunan materi ini. Eh, Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan dan misal ada data yang kurang benar mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.